Sebenarnya saya juga maju, jujur aja ya, bukan kemauan saya juga gitu loh. Bapak juga maju kemarin. Pemirsa Cek Kabar Online, apa kabar? Selamat menyaksikan tayangan Cek Kabar Online. Karena untuk apa ya kita mendapat satu jabatan gitu ya, terus itu tidak berguna, itu untuk apa? Gitu. Lalu kalau kita juga bekerja hidup, kita dapat rezeki, lalu rezeki juga itu hanya untuk kita sendiri juga, untuk apa? Gitu. Nah, jadi sebenarnya ya jujur aja ya, masalah yang jabatan-jabatan yang diribut-ribut bagi kami sangat tidak penting. Kami hanya pakai jabatan itu sebagai instrumen politik untuk membawa semua suara rakyat. Nah, kayak kemarin, Mimi ikut reses, Mimi bawa suara rakyat untuk diajukan, untuk dapatkan hak rakyat lewat dia punya aspirasi. Waktu diajukan uang nggak ada. Uang nggak ada di daerah. Di daerah nggak ada uang. Lalu sekarang kalau dia nggak pulang, dia kerja. Terus nanti kita bisa berbagi apa untuk rakyat? Waktu kita ajukan ke bupati, kas daerah nggak punya uang, kita defisit. Saya bilang, Mimi pulang jualan. Nanti saya tanggung jawab. Cari uang, dapat duit, bawa ke sana, bagi rakyat. Saya bertanggung jawab dunia dan akhirat. Kalau saja gara-gara itu kamu mau PAW, terima dengan senang hati. Yang penting niat kita satu. Kalau negara daerah sudah tidak ada uang, kita sendiri pun juga cari uang untuk rakyat dan itu masih salah, tinggalkan itu. Kita kerja saja, lalu kita bagikan aja untuk rakyat tanpa harus lagi melalui jabatan politik. Tidak ada masalah. Jadi boleh ditekankan, maksudnya dari lain ini lebih gede ya, biar masyarakat lebih tahu lebih gede dari penghasilan ini sebagai anggota DPRD kita. Ya itu Mimi nggak usah inilah ya, itu jelas lebih, tapi lebihnya berapa nggak usah disampaikan, jelas lebih dan kita bisa berbagi ke sana, itu aja. Kapan kami itu tadi dunia politik udara nanti kalau masa jabatan habis jadi kita sejati lagi aja. Mbak, sebenarnya saya juga maju, jujur aja ya, bukan kemauan saya juga gitu loh. Bapak juga maju kemarin, maju bupati juga bukan kemauan kita. Ada hati ini dorong aja ke sana. Kalau mau dipikir mau ngapain juga sih ke sana ya, gitu. Enggak bukan kemauan Mimi. Jadi kita berdua ini maju, Bapak kemarin bercita-cita jadi kepala daerah. Ya hati ini ya, mungkin Allah gerakin hati kita untuk kita bisa di sana gitu. Kalau dibilang kapok ya enggak lah, udah biasa juga ya. Yang penting hati kita bersih, hati kita niat kita dari awal, nawaitunya awal apa, ya udah itu aja gitu. Tapi sebetulnya susah nggak sih ngebangun di sana? Mungkin ada tadi kan kita lapangan. Iya. Sulit. Kita itu di sana tuh defisit setiap tahun, ya. Lalu kan sekarang ini kan juga memang ada bukan masalah apa-apa, dari pusat kan ada pemotongan anggaran juga, efisiensi kan sudah susah, tambah efisiensi kan lebih susah. Lah kalau sekarang sudah seperti itu, lalu sebagai anggota DPR tidak cerdas untuk mempergunakan segala kemampuan yang kita miliki untuk bisa berbagi dengan rakyat, kita pakai apa? Terus kita merasa mau absen-absen aja begitu, duduk pulang, datang absen, pulang. Nggak boleh seperti itu. Kita harus menjadi anggota DPR yang mandiri untuk bisa membiayai biaya politik, terutama bisa mengurus rakyat, itu jauh lebih penting bagi saya. Itu substansinya kan di situ, bukan kita ikut simbol-simbolnya. Yang sekarang kita ribut sama dari mahasiswa ini kan simbolnya sebenarnya. Tapi hakikatnya, substansinya adalah bagaimana kita hadir di rakyat itu sebagai ketua partai. Itu saya selalu menekankan itu ke anggota DPR. Jangan lihat itu, lihat substansinya. Anda harus bisa hadir di hati rakyat, bukan hadir di kantor. Kantor itu penting, itu simbol untuk kamu hadir, tapi bukan itu utamanya. Di rakyat itu lebih penting. Bang, teringat dulu waktu saya ke sana. Kok pernah ya? Hampir 2 kali kan saya ke sana. Abang pernah berkomunikasi dengan masyarakat. Mahasiswa, ada nggak sih Bang cara itu dilakukan di sana lagi ketika ini bergejolak? Jadi di sana itu mahasiswa kan banyak, tidak semua mahasiswa yang kayak begini. Ini hanya sebagian aja ya. Ya saya nggak usah cerita namanya, adik-adik mereka masih remaja ya. Kalau dikasih pandangan-pandangan yang mereka belum bisa memecahkan secara jelas, ya kita zaman muda-muda juga begitulah. Gitu.
gitu. Jadi kita nggak usah salahkan mereka. Nanti suatu waktu mereka umurnya sudah cukup, sudah dewasa, pasti mereka akan berpikir lebih cerdas lah. Itu nggak apa-apa. Ini cobaan lah untuk bagian kami dari berdua. hidup juga sebenarnya. Cobaan untuk kami berdua menjalani ini nggak apa-apa. Saya selalu bilang sama Mimi gini, kita itu Allah mengajari kita itu dari sahabat-sahabatnya, dari sahabat-sahabat kita, tapi menyempurnakan itu dari musuh-musuh kita. Jadi sudahlah, hal baik ini tidak selalu itu kita jalani dengan apa ya, dengan mulus, dengan happy, dengan bahagia, enggak juga. Selalu hal baik itu sulit loh. Saya kasih tahu sama teman-teman, mengerjakan baik itu sulit, mengerjakan jahat itu lebih gampang. Menaruh niat baik untuk kita tekuni mengerjakannya dengan tulus itu tantangannya luar biasa. Tantangannya luar biasa. Jadi sudah, itu tidak perlu kita pikirkan. Sekarangnya kami ini hanya mau menjelaskan karena serangannya itu kan banyak dan teman-teman wartawan datang. Kita pikir kumpul aja biar tahu semuanya. Takutnya nanti kan Mimi juga hari besok nggak bisa, kita ada mau ke Makassar juga, ada rakernas juga partai. Takutnya nanti makin melebar kemana-mana ya. Dari kemarin ini udah diam sebenarnya, ya udahlah gitu juga ya. Tapi ya udah ini makin melebar kemana-mana karena di public figure. Ini juga banyak mungkin orang yang nggak paham juga serang-serang ini, ya udah kita ngomong. Di TikTok kita pun juga dia live masih banyak ada yang masuk. Ini hari Rabu masuk kerja dong. Kenapa? Nanti pulang kita akan ke sana. Iya, insya Allah. Setelah nanti kan kita ada mau umroh. Ada mau umroh dulu sama kebetulan ada kegiatan umroh, debut juga sama ada beberapa orang kita ajak dari sana. Setiap tahun kan kita bawa. Nah, balik dari sana kita ke sana. Ini terakhir doa dan harapan ini mungkin untuk permasalahan ke depannya. Oke. Seperti apa dan abang juga. Doa dan harapan dari Mimi ya. Ya Mimi sebenarnya berharap ya masalah-masalah kayak gini sebenarnya nggak perlu ada ya gitu. Menjadi introspeksi dulu juga buat Mimi pribadi gitu ya. Pokoknya semoga semuanya cepat kelar, nggak ada lagi gejolak seperti ini. Internal partai juga bisa diselesaikan gitu ya. Ya maunya semuanya aman-aman aja, nyaman. Masyarakat juga bisa terus kita bantu gitu sih. Kalau saya gimana? Dan juga dari saya teman-teman media juga agak rem-rem lah, terutama media-media lokal itu saya lihat malah banyak yang provokasi juga. Contoh, Mimi memberikan informasi di Instagram hari ini ada mau konferensi pers, dibikin judul di situ. Panik. Panik. Bella Sophie panik jadi mau konferensi pers. Coba itu apa sih? Kalian sudah masyarakatnya sudah seperti ini. Saya baca di mana? Ada, dikirim sama wartawan juga. Masyarakatnya sudah seperti ini pemikirannya. Kalian malah dari media yang sudah pintar-pintar bikin judul-judul yang apa ya? Media bukan media lokal nih, bikin judul-judul yang provokasi gitu lah. Iya, benar. Panik apanya? Ini kan kita punya niat baik mau menyampaikan supaya ada keseimbangan, meluruskan. Kok panik sih? Judulnya panik.